Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama yang harus kita aturkan sebelum kajian ini dimulai yaitu ucapan alhamdulillah atas berkah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih memberikan kita umur pada sampai kesempatan hari ini. Dan insyaallah kita selalu berdoa semoga dipanjangkan umur kita kemudian diberikan keberkahan. Karena umur panjang itu ada juga yang tidak berkah. Artinya mereka menggunakan sisa-sisa umurnya tidak lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lalu kita aturkan kepada makhluk sempurna yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kesempatan kali ini kami kembali mengisi kajian kantin Ramadan atau kajian rutin selama bulan suci Ramadan yang dilaksanakan oleh Amik Lama Pondok Onrod melalui panitia dari BM dan Ladang Amal. Adapun materi yang insya Allah kami akan bawakan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami, yaitu 10 sahabat jadi sahabiah, 10 sahabat Rasulullah yang insya Allah dijamin masuk surga. Nah, di sini berdasarkan hadis memang terdapat 10 sahabat Rasulullah, namun secara keseluruhan kurang lebih yang tanpa hisab itu kurang lebih 30-an lebih, termasuk diantaranya sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid dalam peperangan. Nah, di sini kami mencoba untuk menyederhanakan menjadi 10 yang termasyhur, yang paling banyak diriwayatkan dalam hadis, dan kisah-kisahnya dapat teman-teman baca mungkin di internet maupun buku-buku, ataupun sekarang sudah bisa dilihat di YouTube. Nah, daripada teman-teman habiskan waktu misalnya menonton drama Korea yang berjam-jam, ini tidak kalah serunya dengan drama Korea. Bahkan filmnya Umar bin Khattab itu satu episode saja itu 1 jaman lebih. Nah, itu kalau kita bahas secara lebih rinci itu mungkin tidak cukup kita bahas satu hari ini. Makanya mungkin saya minta izin untuk menjelaskan secara cepat inti-inti dari keutamaan dari sahabat-sahabat Rasulullah ini. Yang pertama, berdasarkan hadisnya ini yang sahih, jadi dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah pernah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Said bin Said di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis inilah makanya diambil kesimpulan bahwa 10 sahabat inilah yang terbaik di antara sahabat-sahabat yang lain. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat ini merupakan khalifah yang pertama setelah Rasulullah wafat. Apa saja keutamaannya? Dari Imam Al-Muzani berkata, yang artinya dikatakan tentang keutamaan khalifah atau pengganti Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah, sahabat Nabi yang paling mendekati sifat dan perilaku Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah. Makanya biasa ada juga kita dapatkan riwayat, jika ada Nabi setelah Rasulullah maka Abu Bakarlah yang paling berhak. Namun Allah sudah menutup Rasul dan kenabian setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah. Bahkan di kesempatan khusus yang Rasulullah tidak ada kesempatan pada saat itu, Abu Bakar yang selalu ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah untuk memberikan pendapatnya. Saat terpenting yang yaitu kebersamaan Abu Bakar ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ya, ini yang sering kita dengar mungkin kisah-kisahnya ketika ulama atau khatib membawakannya di kegiatan keagamaan misalnya. Ketika Rasulullah hijrah, Abu Bakar yang selalu setia mendampingi Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang
yang pada waktu itu Abu Bakar menemani Rasulullah pada malam hari. Yang ada juga nanti kisahnya kita bahas Ali bin Abi Thalib yang disuruh Rasulullah untuk menggantikannya tidur pada malam itu. Abu Bakar bersama Rasulullah berjalan untuk bersembunyi sebelum ke Madinah. Jadi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah menempuh jalan yang tidak langsung, karena pada waktu itu kaum Quraisy sudah mengetahui bahwa Rasulullah akan hijrah ke sana. Jadi Rasulullah bersama Abu Bakar melalui jalan yang berbeda. Akhirnya ditemuilah sebagai yang diriwayatkan itu di Gua Sur. Nah, di situ banyak ada kisah-kisahnya, ada dua. Yang pertama, ketika Abu Bakar ingin masuk bersama Rasulullah, ingin masuk ke gua itu, Abu Bakar yang masuk duluan. Beliau menyuruh Rasulullah untuk menunggu, ditakutkan ada apa-apa di dalam, Abu Bakar yang akan kena pertama. Itu bukti kecintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Di dalam itu beliau menutup lubang-lubang yang ada di gua dengan pakaiannya. Jadi dia robek pakaiannya untuk menutup lubang-lubang. Ditakutkan ada hewan buas di dalamnya nanti. Nah, ketika sudah aman, barulah Abu Bakar mengajar Rasulullah masuk ke dalam. Nah, peristiwa kedua, ketika itu Rasulullah lelah dan tertidur di pangkuannya Abu Bakar. Nah, ternyata ada satu lubang itu yang keluar jalan kalajengking di situ dan akhirnya melukai kaki Abu Bakar. Nah, saking cintanya Abu Bakar tidak ingin membangunkan Rasulullah, beliau menahan rasa sakit itu sampai keluar air matanya, dan air matanya lah yang jatuh di pipi Rasulullah. Nah, ketika itu Rasulullah mulai terbangun dan mengatakan kenapa sampai demikian. Akhirnya Abu Bakar jujur, dan ketika itu Rasulullah menggunakan ludahnya untuk menyembuhkan kaki Abu Bakar tersebut. Nah, di saat itu pula Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di dinding guanya, di lubangnya itu, sehingga kaum Quraisy yang mengejar Rasulullah itu berpaling, karena mereka mengatakan mana mungkin ada orang di dalamnya, sedangkan jaring laba-laba di luar ini masih utuh. Nah, dari situlah Rasulullah dan Abu Bakar selamat dari kejaran kaum Quraisy. Saya percepat saja. Nah, kemudian ada keutamaan lain, yaitu selain dari dermawan dan seterusnya, Abu Bakar terkenal dengan orang yang paling bersemangat dalam beramal. Bahkan Umar bin Khattab pun ketika ingin perang selalu dimintai sedekahnya umat sahabat Rasulullah ini. Umar mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menandingi Abu Bakar dalam hal apapun, termasuk dalam hal sedekah. Nah, ketika waktu perang Badar itu ditanya Umar oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu di rumah? Umar bin Khattab mengatakan sebagian dari hartaku. Nah, ketika Abu Bakar datang ditanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu di rumah? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Nah, itu menandakan bahwa Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk berperang. Nah, dari situlah Umar mengatakan bahwa beliau tidak bisa menandingi Abu Bakar dalam hal apapun, termasuk dalam hal ibadah. Rasulullah bersabda, tidak ada ciri-ciri terkumpul pada diri seorang melainkan dia pasti akan masuk surga. Bahkan pernah saya mendengar ulama mengatakan bahwa rumahnya atau istananya Abu Bakar di surga nanti itu malaikat kita tahu kecepatan malaikat itu seperti apa, sangat cepat, melebihi kecepatan cahaya. Selama berapa beribu tahun itu malaikat tidak bisa menjumpai ujungnya istananya Abu Bakar, saking besarnya nanti di surga. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah putri dari Abu Bakar. Ketika Nabi SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa, dari ini peristiwa Isra Miraj, maka orang-orang pun mulai mempertanyakan atau memperbicarakan. Sebagian orang sebelumnya beriman dan membenarkan menjadi murtad. Jadi ada sebelumnya orang yang mengikuti Rasulullah ketika mendengarkan kisah Isra Miraj itu murtad, artinya dia tidak percaya dengan peristiwa itu. Mereka datang menemui Abu Bakar dan berkata, apakah kau tahu temanmu sudah melakukan perjalanan dari malam hari ke Baitul Maqdis? Kemudian Abu Bakar mengatakan, apakah yang membicarakan itu adalah Rasulullah? Kemudian orang itu menjawab, iya. Kemudian Abu Bakar menjawab lagi,
Seandainya ia yang mengatakan seperti itu, maka itulah sungguh benar. Bahkan jika ada peristiwa yang lebih aneh daripada itu, dia pun membenarkannya. Nah, dari sinilah diberikan gelar as-siddiq. As-siddiq artinya orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Kemudian sifat selanjutnya yang menandai yang hampir mirip dengan Rasulullah, bahkan sangat mirip, yaitu sifat lemah lembutnya dan pemaaf. Ketika setiap perang, utamanya yang paling besar itu perang Badar, tahanan-tahanan perang itu ditanya Rasulullah mau diapakan ini tahanannya. Umar bin Khattab mengatakan untuk membunuhnya saja. Nah, tapi sedangkan Abu Bakar mengatakan bahwa sebaiknya mereka ditahan saja, kemudian barangkali nanti orang-orang kafir ini kita bisa menjadikan sebagai untuk memperkuat Islam, artinya dihijrahkan. Kemudian didoakan semoga Allah memberikan mereka hidayah. Nah, dari situlah Rasulullah memberikan isyarat bahwa yang menjadi khalifah selanjutnya adalah Abu Bakar, dengan cara setiap Rasulullah berhalangan, terutama ketika Rasulullah ingin pada saat itu ketika ingin wafat, Rasulullah selalu memberikan isyarat kepada Bilal ketika azan dikumandangkan tapi Rasulullah tidak ada di masjid, maka suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, dari situlah mungkin sahabat-sahabat yang lain itu termasuk Umar, Utsman, Ali mengetahui syarat yang diberikan oleh Rasulullah bahwa khalifah selanjutnya setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar. Khalifah kedua, saya agak percepat saja. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi ini dua sahabat Rasulullah sepeninggalnya yang diberikan keberkahan, yang bisa makamnya itu bisa berada di samping Rasulullah. Amir Mu'minin ini diberikan gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya orang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang bisa memisahkan antara yang jelek dengan yang bagus. Beliau adalah seorang yang rendah hati dan sangat sederhana, tetapi kecerdasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental padanya. Umar jarang tertawa dan bercanda. Kemudian ciri-cirinya di cincinnya terdapat tulisan Kafa bil mauti wal ihsan ya Umar, artinya cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu sebagai pengingat. Rasulullah mengatakan bahwa Umar adalah salah satu penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Hal itu diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Pada waktu itu Rasulullah pernah bermimpi. Mimpinya Rasulullah kan bukan karena pengaruh setan dan seterusnya. Ini termasuk dalam segi wahyu juga. Beliau bermimpi berjalan di surga, kemudian menemui wanita yang sedang berwudu di sana. Kemudian ditanyakan Rasulullah, wanita siapa yang pemilik wanita ini? Wanita itu menjawab, kami adalah pemiliknya Umar. Bayangkan, sama kejadian ketika Bilal juga masih hidup orangnya di dunia, tapi suara sepatunya sudah terdengar di surga, termasuk Umar bin Khattab ini. Wanita-wanita ini disebutkan bidadari yang ada di surga nanti. Jadi itulah tadi, sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya, seluruh sahabat ini sudah mempunyai bidadari di surga yang menunggunya di sana. Nah, sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab termasuk orang yang pemabuk atau yang senang minum minuman khamar. Nanti setelah beliau menjadi muslim, beliau tidak menyentuh khamar sekalipun, meskipun waktu itu perintah haram dari khamar itu belum turun, tapi beliau ketika masuk Islam dia sudah total, beliau sudah tidak menyentuh yang namanya khamar. Kemudian peristiwa yang paling penting juga ketika beliau memeluk Islam. Nah, singkat cerita, ketika itu Umar bin Khattab sangat membenci Islam dan selalu menyiksa kaum muslimin yang Umar tahu dia memeluk Islam. Nah, ketika itu peristiwa masuk Islamnya, Umar ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin membunuhnya karena mungkin sudah terlalu lama, terlalu banyak umat muslim di sana. Beliau menganggap bahwa agama ini sesat dan seterusnya. Akhirnya beliau berinisiatif untuk membunuh Rasulullah. Nah, belum sampai di rumahnya, Umar bertemu dengan pengikut Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa saudarimu sudah memeluk Islam? Nah, itu adik dari Umar bin Khattab yang nanti kemudian menjadi
istri Rasulullah itu Hafsah. Nah, puncak kebencian itu akhirnya memuncak lagi, belum sampai membunuh Rasulullah, mendapat lagi kabar bahwa putrinya sendiri, adiknya sendiri memeluk Islam bersama dengan suaminya. Nanti ujung-ujungnya bersama dengan suaminya. Akhirnya Umar bin Khattab pulang ke rumahnya dan menemui putrinya sedang membaca ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran waktu itu dibaca yaitu ayat surat Toha ayat 1 sampai 8. Nah, semakin memuncaklah kemarahan Umar sehingga memukul saudarinya hingga berdarah. Nah, ketika keluar darah itulah menjadi ibah Umar bin Khattab, kemudian duduk sejenak dan meminta agar bacaan itu dapat ia lihat, dan kemudian diriwayatkan Umar ketika melihat ayat tersebut hatinya menjadi terguncang. Nah, disitulah mungkin berdasarkan juga doanya Nabi sebelumnya, Allah memberikan hidayah kepada Umar. Nah, pada saat itulah beliau ingin memeluk Islam dan bertemu dengan Rasulullah. Nah, ketika beliau memeluk Islam, disitulah mulai umat Muslim yang sebelumnya memeluk Islam itu merasa menjadi lebih kuat ketika Umar memeluk Islam. Diriwayatkan yaitu, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu orang yang lebih engkau cintai kedua laki-laki ini, antara Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nah, ini doanya Rasulullah ketika Umar belum memeluk Islam. Kemudian terakhir wibawa Umar dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya setan akan lari ketakutan jika bertemu Umar, atau melewati jalan lain ketika bertemu dengan Umar. Sangin tegasnya beliau. Rasulullah SAW bersabda juga, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Jadi kedua sahabat ini merupakan sosok yang melengkapi, jadi ada yang sisi lembut, ada yang sisi tegasnya. Banyak kisah dari Umar yang bisa kita baca kisahnya, yang diantaranya itu kebencian terhadap Islam, jadi sebelum memiliki Islam. Kemudian peristiwa masuknya Islam yang tadi sudah dibahas. Kemudian beliau mengatakan tidak mampu menyaingi Abu Bakar dalam hal apapun. Kemudian penunjukan sebagai khalifah setelah Abu Bakar, penentuan kalender Hijriah. Jadi di zamannya Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliaulah yang menentukan kalender pertama Hijriah. Kemudian atas saran beliau di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliaulah yang mengusulkan untuk dikumpulkannya Al-Quran menjadi satu mushaf, karena pada saat peperangan banyak penghafal Quran yang meninggal. Nah, beliau juga yang mempopulerkan salat tarawih. Nah, kemudian juga ketika menjadi Amirul Mukminin, beliau tidak ingin menggunakan yang bukan haknya. Misalnya yang kita pernah dengar kisahnya ketika ada penduduk atau masyarakat yang ingin bertamu ke rumah beliau, dia tanya dulu kepentingan untuk apa. Jika kepentingannya untuk negara, beliau akan menggunakan lampu yang dari apinya itu. Tapi kalau tidak, dia berbicara tentang pribadi saja, dia akan matikan. Beliau juga selalu berusukan. Banyak kisahnya ini yang beliau dapatkan juga, ada ibu-ibu yang masak batu karena anaknya lapar dan seterusnya. Kemudian peristiwa kematian beliau yang ketika beliau itu memimpin sholat. Jadi ada budak Majusi yang bernama Abu Lulua itu, yang kalau kami baca kisahnya, beliau adalah Islam, beliau adalah Muslim. Cuma karena mungkin ada masalah pribadi dengan Umar bin Khattab, beliau dibunuh dari belakang pada saat memimpin sholat subuh. Beliau sakit pada waktu itu selama 3 hari. Jadi di pisaunya itu ada racun di situ. Jadi tidak meninggal secara langsung. Beliau sakit sampai 3 hari. Beliau dimakamkan di samping Rasulullah. Waktu itu beliau sebelum wafat, dia minta izin kepada Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa sebenarnya Aisyah ingin sekali di tempat situ. Jadi ada 3 tempat, jadi yang satunya kosong. Aisyah sebenarnya ingin di situ, tapi beliau mengatakan dia tidak lebih baik daripada sahabat Rasulullah itu. Akhirnya diberikanlah tempat yang paling mulia di situ untuk makam Umar bin Khattab. Ketiga, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diberikan gelar Sunurain, artinya pemilik 2 cahaya, karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah, tapi tidak secara sekaligus. Yang pertama itu Ruqayyah. Ketika beliau wafat,
dinikahkan lagi dengan putri Rasulullah yang bernama Ummu Kalsum. Dari sisi nasab ternyata Utsman bin Affan ini memiliki kekeraban yang dekat dengan Rasulullah. Nah, dari sinilah menjadi alasan bahwa kita tidak boleh mencela sahabat-sahabat Nabi, karena pada umumnya sahabat-sahabat Rasulullah ini memiliki keturunan atau nasab yang sama. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang sangat pemalu, bahkan malaikat sendiri malu padanya. Nah, ketika Rasulullah itu ada pernah satu kisah, Abu Bakar berkunjung ke rumah Rasulullah dalam keadaan hampir berbaring, jadi duduk sambil berbaring. Nah, ketika itu tersikap baju gamisnya ya, sehingga kelihatan pahanya. Nah, ketika itu Rasulullah tidak memperbaiki tempat duduknya, cara duduknya. Begitupun ketika Umar bin Khattab datang, beliau masih dalam keadaan seperti itu. Tetapi ketika Utsman datang, Rasulullah langsung duduk, memperbaiki duduknya dan memperbaiki pakaiannya sehingga pahanya tadi tertutupi kembali. Nah, dari sinilah saya bertanya, kenapa Rasulullah membedakan ketiga orang ini? Kata Rasulullah, kalau malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan, kenapa saya tidak melakukan hal yang serupa seperti itu? Makanya saking pemalunya Utsman bin Affan ini. Kemudian ada juga peristiwa penting yang sampai sekarang teman-teman bisa mungkin nanti Google. Jadi sampai sekarang ada yang namanya Hotel Utsman bin Affan. Jadi ini berangkat dari peristiwa ketika itu ada kekeringan lah di Madinah. Kemudian Rasulullah mengumumkan bahwa cuma ada satu sumur yang bersih airnya waktu itu, tapi yang punya itu Yahudi, orang Yahudi. Akhirnya itu Rasulullah mengumumkan bahwa siapa sahabatku yang bisa membeli sumur itu dijamin surga baginya. Dan hal ini ketika Utsman mendengar itu tidak dilewatkan. Utsman bin Affan termasuk sahabat Nabi yang paling kaya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Makanya Utsman bin Affan tidak berapapun harga yang diberikan oleh orang Yahudi tadi, Utsman menyanggupi. Nah, cuma pada saat itu orang Yahudi mengatakan bahwa kalau kamu membeli seluruh sumur ini, saya tidak akan ada penghasilan. Ibaratnya seperti itu. Akhirnya Utsman bin Affan bernegosiasi setengah. Dia beli hanya setengah. Jadi satu hari ini miliknya Utsman, besoknya milik orang Yahudi dan seterusnya. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan mengatakan kepada kaum Ansar bahwa ambillah air sebanyak mungkin gratis, usahakan untuk mencukupi selama 2 hari. Nah, pada saat itulah orang Yahudi merasa rugi karena pada saat gilirannya tidak ada lagi orang yang datang ke sumurnya untuk membeli air. Nah, pada saat itu dia menjual secara utuh, secara penuh kepada Utsman bin Affan sebanyak 2 kali lipat lagi, dan alhamdulillah Utsman menyanggupinya. Nah, dari situlah sumur itu masih ada sampai sekarang. Saya tadi sempat YouTube, masih ada dan masih ada airnya sampai sekarang. Nah, dari itulah pinggir-pinggirnya itu mulai tumbuh pohon-pohon kurma, ditanami pohon kurma, kemudian sangat luas sekali. Nah, dari itulah diwakafkan ke rekeningnya atas nama Utsman bin Affan dan dibangunkan sebuah hotel di dekat Masjid Nabawi. Bayangkan ini amalnya jariahnya sampai 1400 sampai sekarang tidak terputus amal jariahnya Utsman bin Affan. Bisa dibayangkan bagaimana amalannya nanti, bagaimana istananya di surga dan seterusnya. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita umat yang sekarang untuk lebih banyak berbuat amal-amal jariah yang ketika kita wafat nanti itu masih tetap amalnya tidak berhenti. Terakhir, mungkin Pak Utsman bin Affan ini yang paling terkenal juga ketika beliau wafat. Jadi beliau termasuk khalifah yang paling lama menjabat sebagai khalifah, yaitu 12 tahun. Kalau Abu Bakar 2 tahun, kalau Umar bin Khattab itu selama 10 tahun. Nah, ini yang paling beliau wafat sekitar umur 80-an, 70, ada yang meriwayatkan 72 tahun. Nah, itu ini tidak terlalu panjang kalau saya bahas tentang peristiwanya. Yang jelas ketika saya baca ini saya meneteskan air mata ketika beliau difitnah, kemudian proses pembunuhannya tangannya dipotong, kemudian sudah dalam kondisi lemah, masih ada lagi yang menikam dadanya dan seterusnya. Ini membuat kita sedih kalau kita baca kisah-kisahnya. Keempat, Ali bin Abi Thalib
Ini termasuk sepupu Rasulullah, termasuk juga menantu karena beliau menikah dengan anak Rasulullah yang bernama Fatimah As-Sarah. Beliau adalah anak dari Abu Thalib. Abu Thalib ini yang merawat Rasulullah dari kecil. Cuma Rasulullah sangat sedih, kenapa? Karena Abu Thalib ini sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam. Bahkan diriwayatkan juga beliau adalah yang paling ringan hisapnya nanti di neraka, yaitu memakai sandal yang terbuat dari api. Mungkin sisa 10 menit, masih panjang yang ingin dibahas. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat saja. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan bahas. Jadi Ali ini yang terkenal juga kisahnya ketika menggantikan posisi tidur Rasulullah ketika akan hijrah ke Madinah. Ali juga terkenal dengan kegahannya dalam peperangan. Di samping dengan pamannya Rasulullah Hamzah, sepeninggal beliau Ali yang paling menonjol dalam segi peperangan. Terkenal dengan pedangnya yang bermata dua yang diberi nama Zulfikar. Beliau dibunuh ketika sama dengan peristiwa Umar bin Khattab ketika ingin sholat subuh waktu itu. Kelima, Thalha bin Ubaidillah. Thalha ini lahir sekitar 16 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi. Saya agak cepat saja. Kemudian Zubair bin Awam bin Khuwailid. Mungkin sahabat-sahabat yang lain jarang kita dengar kisahnya, tidak seperti dengan 4 khalifah yang utama. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu sahabat Rasulullah yang kaya juga seperti dengan Utsman bin Affan. Banyak sebenarnya kisahnya yang Abdurrahman bin Auf dibanding yang lain. Cuma mungkin keterbatasan waktu, insya Allah kalau ada waktu yang lebih lama kita akan bahas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini merupakan juga sepupu Rasulullah sama dengan Ali bin Abi Thalib. Ini ada kisahnya, bahkan dalam filmnya Nabi Muhammad itu beliau banyak scene-nya yang ketika ada pertentangan dari orang tuanya ketika saat memeluk agama Islam dan seterusnya. Peristiwa yang paling dikenal juga ketika pada saat perang Uhud. Jadi waktu itu sama dengan Said bin Sa'ad ini disebut Rasulullah sebagai Hawariun, jadi pengikut setia. Jadi ketika disebutkan beliau dengan membunuh lawan-lawannya, matanya tidak pernah lepas dari posisi Rasulullah. Dia selalu melihat posisi Rasulullah berada di mana. Nah, pada saat itu, saat ini melihat Rasulullah itu pada saat perang Uhud dilempari dengan besi dan kemudian itu menempel di dahinya. Nah, dalam posisi seperti itu, saat ini menggunakan giginya untuk menarik atau membuka besi itu, saking kerasnya akhirnya kedua giginya patah. Itu saking ngerinya pada saat peperangan itu. Kemudian ada Said bin Sabit. Ya, ini sebagai orang yang salah satu sahabat Nabi yang diperintahkan untuk mengumpulkan mushaf atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atau yang ada di misalnya kayak pelepah kurma di tulang-tulang misalnya. Beliau Said yang diutus sebagai orang yang untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian terakhir Abu Ubaidah. Beliau adalah sahabat Nabi yang terakhir yang disebutkan. Beliau tidak pernah absen ketika peperangan penting dan termasuk salah satu penghafal Al-Quran. Abu Ubaidah meninggal pada saat Khalifah Umar bin Khattab, yaitu ketika peristiwa adanya penyakit taun mewabah di negeri Syam. Nah, hampir semua sahabat Rasulullah yang masuk Islam itu melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hampir semua diajak melalui Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin ada saya lupa tadi, ya di yang ini Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan juga yang dipercayakan Rasulullah untuk menulis wahyu. Jadi ketika ada turun wahyu,
saat bin Abu Waqqas lah yang menjadi penulis wahyu atau ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah. Nah, beliau pernah menceritakan bagaimana ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah, karena kakinya pernah di bawah kaki Rasulullah sambil duduk sila seperti itu. Nah, ketika itu turun wahyu, dia merasakan betapa beratnya karena kakinya Rasulullah itu menumpuk di atasnya. Beliau merasakan itu betapa beratnya ketika ada wahyu turun dari Allah, Rasulullah harus menahan beratnya itu. Karena saat Abu Waqqas itu merasakannya. Nah, mungkin banyak masih banyak kisah-kisah yang tidak sempat saya bahas. Nah, ada yang tadi saya langkai. Nanti kalau ada kesempatan mungkin teman-teman bisa juga mencari mungkin di YouTube. Seru kalau kita dengar cerita-cerita dari kisah-kisah Rasulullah. Nah, kenapa kami angkat kisah-kisah atau sejarah ini untuk lebih supaya kita melihat bagaimana proses Islam pada saat itu, bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Nabi termasuk Rasulullah, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam yang sekarang. Karena tidak semua Allah menurunkan hidayah itu. Nah, kita bisa mengatur bahwa kita mau lahir dari rahim siapa. Alhamdulillah, makanya ada itu ulama, setiap ulama itu biasanya mengucapkan nikmat iman dan nikmat Islam, karena nikmat Islam ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada yang lahir dari rahim Yahudi, bagaimana dia perjuangannya ketika harus menemukan jalan yang benar misalnya. Nah, kita sudah di jalan yang benar sini, tinggal kita pertahankan bagaimana kita tetap istiqomah dan berusaha semoga kita diwafatkan dalam keadaan Islam gitu. Mungkin sisa 3 menit saya iri dulu materi kajian hari ini. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya kembalikan ke moderator.